melainkan cairan hitam yang entah darah atau apapun Arum tak tahu. Dengan bibir gemetar, Arum menatap wajah suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Oh, penulis asal kota Pemalang yang kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang warung seblak. Waduh, kalau bicara seblak nih udah pasti kebayang ya cita rasa seblak gimana. Ini saya pribadi sih kurang suka ya sama seblak. Tapi yang suka seblak ini kebanyakan kaum ibu-ibu, bener gak sih? Cewek lah ya. Dan seblak ini adalah salah satu makanan yang sebenarnya berasal dari daerah Jawa Barat teman-teman aslinya, tapi ya udah kesebar sekarang di mana-mana. Dan ciri khasnya adalah rasa kencurnya yang cukup menyengat. Jadi itu adalah cita rasanya. Jadi agak sedikit unik ya, karena dia bahan dasarnya tuh kerupuk tapi dibasahin. Nah, sedangkan kerupuk itu kan biasanya digoreng kering, tapi ini dibasahin. Jadi itu ya uniknya. Ngomong-ngomongin seblak panas-panas ini jadi pengen ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke warung seblak Mbak Arum. Warung seblak Mbak Arum. Siang itu, tepat jam makan siang, Arum tengah sibuk membuatkan pesanan para pelanggannya yang sudah mengantri sedari tadi. Ya, Arum membuka warung seblak sederhana di halaman rumahnya sendiri dengan penataan sederhana. Namun, banyak sekali pelanggannya yang bolak-balik hanya untuk membeli seblaknya itu. Aroma bumbu yang ditumis pun menyeruak, menarik pelanggan dengan sendirinya. Arum berjualan hanya dibantu oleh sang suami yang bernama Putra. Putra yang memang pengangguran hanya bisa membantu sang istri untuk mengembangkan usaha warung seblak tersebut. Sementara di seberang, rupanya tetangga Arum juga membuka warung seblak, namun sebenarnya Arumlah yang lebih dulu membuka warung seblaknya karena melihat pelanggan Arum yang cukup banyak membuat Fatma tergiur dan juga membuka warung seblaknya di depan rumah, tepat di seberang warung milik Arum. Hanya saja, warung seblak milik Fatma tidak selaris warung seblak milik Arum. Pakai apa sih dia? Kok bisa laris terus begitu? Ucap Fatma kepada adiknya yang bernama Susan. Ya, Fatma berjualan dibantu oleh adik bungsunya itu. Ya namanya juga udah punya pelanggan, Mbak. Enak pelanggannya datang terus. Beda sama kita yang masih cari pelanggan. Lagian Mbak Fatma, kenapa sih nggak buka di tempat lain aja? Ucap Susan. Kamu itu gak tahu trik marketing. Kalau di sana pelanggannya keburu nggak sabar, pasti kan belinya di tempat kita. Ucap Fatma dengan entengnya. Ya kalau rasanya nggak bisa bersaing juga sama aja kali Mbak. Terus, jadi menurutmu seblak jualan kita itu nggak seenak seblak si Arum? Tanya Fatma dengan nada kesal. Melihat sang kakak sudah tersulut emosi, Susan pun hanya menyeringai kaku dan berlalu memasuki rumah untuk menghindari ocehan dari Fatma. Dasar bocil, gerutu Fatma. Sementara di sisi lain, Arum dan suaminya Putra masih sangat sibuk melayani pembeli yang datang dan pergi silih berganti.
hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Alhamdulillah, selesai juga, ucap Arum. Kita belum sempat makan ya, beli aja deh mas, sana kamu yang beli, ucap Arum. Putra yang baru saja duduk pun mengembuskan nafas kasarnya. Tunggu bentar lah dek, mas kan juga capek ini, mau tarik nafas dulu. Ih, capek apa sih mas? Lebih capek aku loh, masuk dari tadi nggak berhenti-berhenti, ucap Arum tak mau kalah. Sebagai kepala keluarga yang tidak bekerja, Putra pun hanya terdiam dan berlalu pergi ke warung nasi padang langganannya itu. Sementara Arum, ia duduk di kursi kasir dan memainkan layar ponselnya untuk kembali mempromosikan warungnya di status WhatsApp. Tak selang lama, Putra pun kembali dengan 2 bungkus nasi padang yang dibelinya barusan. Nih dek, makanlah dulu, ucap Putra meletakkan kantong kresek tersebut di hadapan Arum. Beli apa ini mas? Tanya Arum. Nasi padang lah, apalagi? Aku loh lagi gak pengen makan nasi padang. Kenapa kamu gak nanya dulu sih? Main pergi-pergi aja. Aduh, udah dong dek, makan yang ada dulu deh. Katanya lapar kan? Tanya Putra. Dengan wajah masam, Arum pun terpaksa mengambil salah satu bungkusan nasi tersebut dan melahapnya. Begitu pula dengan Putra. Selesai makan, para pembeli pun mulai datang dan pulang silih berganti, hingga seblak mereka hari itu ludes tak bersisa. Pukul 7 malam, Arum dan juga Putra terlihat sibuk membereskan bekas mereka jualan, sementara Fatma masih terdiam menunggu datangnya pembeli. Ya, hari itu Fatma baru melayani 5 porsi saja, itu pun pelanggan Arum yang tidak kebagian seblak. Andai aja warungku seramai warung si Arum, gumam Fatma yang terus mengamati ke arah warungnya Arum dengan perasaan iri. Tepat pukul 8 malam, setelah selesai, Arum dan juga Putra pun menutup rapat warungnya dan masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, mereka akan bergantian untuk mandi dan langsung bersantai di kamar. Namun, malam itu, Putra lebih memilih bersantai di depan televisi sembari menikmati siaran televisi malam itu. Gak capek kamu mas? Tanya Arum yang berada di ambang pintu kamar. Masih pengen santai-santai dulu di sini dek. Kalau kamu udah ngantuk tidur duluan deh. Tapi badanku pegel semua mas, mau dipijit, ujar Arum dengan suara manja. Putra pun hanya menghela nafas dan langsung mematikan televisinya itu. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar, sementara Arum yang masih berada di ambang pintu pun tersenyum dan kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Seperti biasa, dengan telaten, Putra memijat kaki Arum yang seharian lebih banyak berdiri di depan kompor. Tuh, pelan-pelan dong mas, celetuk Arum. Ya ini juga udah pelan-pelan tuh dek. Terlalu kencang mas mijitnya, gerutu Arum. Putra hanya mendengus kasar. Ia melonggarkan pegangannya dan memijat sesuai dengan kemauan Arum. Entah mengapa, semenjak jadi pengangguran dan hanya membantu di warung seblak, Putra seperti tidak lagi sepenuhnya menjadi kepala rumah tangga. Bahkan untuk menolak permintaan Arum saja, Putra tak kuasa. Hidupnya seperti disetir oleh Arum dan hanya harus menurut. Namun di balik itu semua, kebanyakan orang memuji sikap Putra yang seperti suami teladan dan sayang istri, bahkan sangat sabar menghadapi sifat Arum yang terkadang rewel dan bawel. Udah enakan kan? Gantian dong, mas juga capek nih, ucap Putra. Udah sini. Arum pun bergantian memijati pundak Putra dengan telaten. Ya, mereka berdua memang sudah terbiasa seperti itu. Selesai saling memijat, mereka berdua pun memilih untuk beristirahat karena besok pagi mereka harus belanja lebih cepat karena semua stok bahan sudah habis. Malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali,
Setelah sholat subuh, Arum tengah sibuk mencatat semua bahan yang harus ia beli, sementara Putra sibuk di dapur sedang membuatkan sarapan. "Dek, sarapan dulu, biar gak masuk angin," ucap Putra sembari meletakkan satu piring nasi goreng dengan telur ceplok setengah matang kesukaan Arum. Arum pun menoleh sambil tersenyum dan meletakkan kertas yang baru saja ia tulis. "Terima kasih ya, Mas." "Lah, sarapan Mas mana?" tanya Arum keheranan. "Mas belum lapar, nanti aja sarapannya. Dah, Mas panasi motor dulu ya," ucap Putra yang langsung berlalu begitu saja. "Ya Mas." Putra pun melenggang keluar rumah sambil menuntun sepeda motornya untuk dipanasi, sementara Arum sibuk menikmati sarapannya dengan buru-buru. Selesai sarapan, Arum pun langsung meraih dompet dan juga tas belanjaannya dan berjalan menghampiri Putra yang masih berada di teras rumah. "Yuk," ucap Arum. Putra hanya mengangguk pelan dan sudah bersiap menaiki sepeda motornya hingga tiba-tiba saja, "Aduh," keluh Arum dengan tubuh yang hampir terjatuh. "Kenapa sih, Dek?" tanya Putra yang dengan tangan sigap menahan tubuh istrinya itu. "Nggak tahu Mas, tiba-tiba kepalaku muter-muter, perutku juga mual, aku meriang kayaknya deh," ucap Arum dengan suara lemas. "Oh, tadi kayaknya baik-baik aja deh, kok sakitmu tiba-tiba banget deh?" tanya Putra dengan raut wajah bingung. Arum hanya terdiam, kemudian menyandarkan tubuhnya ke tubuh sang suami. "Ya udah, kamu di rumah aja, biar Mas yang belanja." "Yakin kamu Mas?" tanya Arum tak yakin. Ya, selama ini urusan warung seblak memang sepenuhnya diurus oleh Arum. Soal belanja di pasar dan sebagainya, sementara Putra hanya membantu saja. "Yakinlah Dek, kenapa kamu gak percaya sama suami sendiri?" tanya Putra. "Bukan gitu, maksudnya Mas yakin bisa belanjanya?" Putra pun berupaya terus meyakinkan Arum bahwasanya ia juga bisa mengurus urusan belanjaan sama seperti Arum. Arum yang memang tidak bisa ikut pun akhirnya menyerahkan tas belanjaannya dan juga dompet belanja yang berisi sejumlah uang dan kertas catatan belanjaan. "Ini Mas, aku ke kamar dulu ya," ucap Arum yang berlalu pergi menuju kamar. Putra pun langsung pergi berbelanja agar tidak kesiangan, sementara Arum ia berbaring di atas ranjang dengan wajah yang mulai terlihat pucat. "Duh, kenapa sih? Kok tiba-tiba banget begini, perut gak enak banget," keluh Arum. Setelah beberapa waktu berlalu, Putra pun pulang dengan membawa barang belanjaannya lalu menatanya di warung seblak, sementara Arum tengah tertidur di kamarnya. "Kalau cuma ngurus gini, aku juga bisa," ucap Putra. Sementara di sisi lain, Fatma juga sudah mulai merapikan warung seblaknya sambil sesekali melirik ke arah warung seblak milik Arum. Setelah selesai berkemas, Putra kembali menutup pintu warungnya dan bergegas menuju dalam rumah. Dia langsung menghampiri sang istri yang masih terlelap. "Dek," ucap Putra pelan membangunkan Arum. Mendengar suara sang suami, Arum pun membuka kedua matanya perlahan. Tubuhnya masih terasa sangat lemas, bahkan tiba-tiba saja Arum merasa hendak muntah. "Mas, tolong plastik dong," ucap Arum. Putra dengan sigap mengambil plastik dan langsung memberikannya pada Arum. Arum pun memuntahkan isi perutnya hingga lemas dan pucat pasi, tubuhnya langsung terkulai tak berdaya. "Mas, kayaknya aku gak bisa jualan di hari ini," ucap Arum dengan suara pelan. "Ya udah, kita tutup aja dulu hari ini, Dek. Tunggu kamu enakan ya," ucap Putra yang dibalas anggukan oleh Arum. Selama sakit, Putra dengan sangat telaten dan perhatian mengurus Arum dan mengurus rumah. Saat sedang sibuk menyapu halaman rumah, tiba-tiba saja Putra disapa oleh beberapa ibu-ibu yang lewat hendak membeli sayur di warung. Mas Putra, rajin banget. Arumnya mana?" tanya Bu Mifna dengan ramah.
Ya nih Bu, Arumnya ada di dalam lagi gak enak badan. Ibu-ibu pada mau kemana nih? Tanya Putra. Ini loh, mau ke warung sayur, timpal Bu Siti. Setelah obrolan singkat, para ibu-ibu pun berlalu begitu saja. Enak banget ya si Arum, punya suami udah ganteng, rajin lagi. Bener-bener suami idaman. Andai aja suamiku kayak si Putra, udah pasti bahagia ya aku, ucap Bu Siti. Iya, suamiku mau boro-boro, mau pegang kerjaan rumah, yang ada burung mulu yang dipikirin. Keluh Bu Mifna. Gak usah terlalu berlebihan Bu, ibu memuji suami orang lain, nanti nyesel loh, ledek Bu Rima. Mereka bertiga pun hanya tertawa dan sibuk memilih sayuran yang akan menjadi menu masakan di hari ini. Di sisi lain, Putra yang sudah selesai menyapu halaman pun kembali mencoba mengecek kondisi sang istri. Dek, mau Mas bikinin teh? Tanya Putra. Boleh Mas, ucap Arum. Putra pun bergegas ke dapur dan membuatkan segelas teh hangat untuk sang istri. Ini dek, minumnya pelan-pelan. Makasih Mas. Arum pun menyeruput teh hangatnya perlahan hingga membuat perutnya menjadi lebih enak. Makasih ya Mas, udah perhatian banget sama aku. Ngapain bilang makasih sih dek? Ini kan udah tugas Mas, ucap Putra. Mendengar jawaban sang suami, membuat Arum seketika menjadi semakin sayang dengan suaminya. Dia bersyukur memiliki suami yang mau membantunya dalam mengurus rumah, bahkan sangat telaten mengurus dirinya yang sedang sakit. Namun tiba-tiba saja Arum kembali merasakan ingin muntah, akan tetapi kali ini juga disertai sesak nafas sehingga membuat tubuhnya sangat lemas. Keringat mulai mengucur deras di keningnya, wajahnya semakin pucat dan tubuhnya mulai gemetar, menahan rasa sakit di perutnya. Aduh Mas, perutku sakit banget, keluh Arum. Aduh, kamu kenapa ya dek? Kok sakitnya aneh banget sih, ucap Putra yang terlihat bingung. Sebab Arum memang tipikal orang yang jarang sakit. Kalaupun sakit, paling-paling masuk angin ataupun demam. Gak tahu Mas, sakit banget perutku, kayak ditusuk-tusuk loh, keluh Arum sembari kedua tangannya meremas perutnya itu. Mas coba kasih minyak angin dulu ya dek, ucap Putra. Arum pun hanya mengangguk pelan dan masih mengerang kesakitan. Sementara itu di tempat lain, Fatma yang baru saja selesai menata bahan-bahan jualannya di warung pun bergegas keluar warung dan terlihat buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat kembali keluar, rupanya Fatma mengeluarkan nampan berisi sesajen penuh dan memasukkannya ke dalam warung. Ia meletakkan tepat di bawah kompor yang nantinya untuk memasak seblak. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Fatma dan Susan pun mulai membuka warung seblaknya itu. Seketika, Susan mengedarkan pandangannya ke warung seblak milik Arum. Kok tumben ya, warungnya Mbak Arum jam segini belum buka ya Mbak, ucap Susan. Biarin aja, lagian kalau di Arum tutup kan kita yang malah untung, ucap Fatma. Untung gimana ya Mbak? Tanya Susan bingung. Ya untung lah, pasti kan pelanggannya lari ke kita semua. Kita lihat aja, pasti warung sebelah kita hari ini laris manis, ucap Fatma dengan percaya diri. Namun alih-alih percaya, justru Susan hanya terkekeh menanggapi ucapan sang kakak. Dih, kenapa malah ketawa kamu? Celetuk Fatma. Ya Mbak Fatma aja kalau ngomong itu terlalu berlebihan. Sebelah kita sehari bisa laku 10 porsi aja, udah alhamdulillah loh Mbak. Fatma pun berdecak kesal mendengar jawaban Susan yang sepertinya tidak percaya dengan ucapannya. Hingga warung pun sudah siap dibuka. Selang beberapa jam, akhirnya ada satu pelanggan yang datang menghampiri warung seblak milik Fatma. Permisi, ucap pelanggan. Dengan sigap, Fatma pun mendekati pelanggan tersebut dan mempertanyakan. Ya, silakan Mbak. Maaf Mbak, mau tanya, itu warung sebelah tutup ya? Tanya pelanggan tersebut. Fatma, yang semula terlihat senang, kini raut wajahnya berubah seketika. Iya, hari ini kayaknya tutup, jawab Fatma dengan datar. Oh gitu,
Ya udah deh, kalau gitu aku pesen di sini aja. Bikinin seblak yang pedas 5 porsi ya Mbak. Dibungkus semua. Ucap pelanggan tersebut. Fatma pun kembali sumringah dan langsung membuatkan pesanan pelanggan pertamanya itu. Dibantu oleh Susan, Fatma mulai menumis bumbu seblak yang seketika aromanya memenuhi warung. Terasa sekali aroma bawang dan juga kencur yang sangat harum, ditambah aroma cabai yang menyengat, membuat orang yang sedang lewat langsung berbelok ke arah warung seblak milik Fatma. Kini, warung seblak milik Fatma sudah banyak pelanggan yang mengantri, bahkan mereka berdua saja sampai keteteran dalam melayani. Ya Allah, baru kali ini aku sibuk, ucap Susan dengan wajah sumringah. Fatma pun hanya menoleh ke arah Susan dan tersenyum puas. Bagaimana tidak? Ini adalah pertama kalinya warung seblak milik Fatma terlihat ramai pembeli hingga ia sendiri keteteran. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Suasana warung milik Fatma menjadi semakin ramai, ditambah karena warung milik Arum tutup. Mereka pun selesai di jam 1 siang. Susan yang sudah kelelahan pun langsung duduk di kursi sembari meminum es teh manis yang sebelumnya dia buat. Duh ya Allah Mbak, kakiku lemas banget diri terus dari tadi. Sementara Fatma justru tengah asik sibuk menghitung dan menata uang hasil jualannya itu. Bener kan apa kata Mbak? Hari ini kita bakal laris manis. Iya ya Mbak, gak nyangka loh aku warung kita bisa seramai kayak warung yang baru, ucap Susan. Fatma hanya mengangguk, kemudian meletakkan uang jualannya ke dalam laci dan menguncinya. Ia lalu duduk tepat di samping Susan, menunggu kembali pelanggan-pelanggan. Kalau bisa gini tiap hari, kita bisa buka cabang, ucap Fatma yang sudah langsung berhayal. Ya Mbak, ternyata kalau warungnya Mbak Arum tutup, sepengaruh itu ya, ucap Susan dengan polosnya. Ya dong, soalnya kan pelanggannya Arum datang jauh-jauh, tapi gak dapat apa-apa. Ya pasti larinya ke warung kita dong. Makanya semoga aja warungnya si Arum tutup terus, ucap Fatma yang hanya dibalas anggukan oleh Susan. Sementara di dalam rumah, Putra terlihat tertidur lelap. Sementara Arum baru saja membuka kedua matanya. Ia mencoba bangkit karena hendak ke kamar mandi, namun sayang, tenaganya tak cukup menopang berat badannya. Seketika, Arum terhempas di kasur, membuat Putra terperanjat karena terkejut. Dek, kamu bikin kaget Mas aja sih. Maaf Mas, habisnya aku nyoba berdiri tapi kaki aku lemas banget. Memangnya kamu mau kemana? Mau ke kamar mandi. Aku udah gak tahan, takut kencing di celana, kelak Arum. Oh, jadi kamu mau ke kamar mandi? Kenapa gak bangunin Mas sih? Gak tega, Mas pasti capek ngurus aku dan ngurus rumah. Mendengar jawaban sang istri, membuat Putra terdiam seketika. Ia pun bangun dan membantu Arum untuk berjalan menuju kamar mandi. Selesai buang air kecil, Arum pun kembali dibawa ke kamar dan direbahkan. Kamu lapar gak dek? Tanya Putra yang dibalas gelengan oleh Arum. Yaudah, kalau gitu kamu istirahat lagi aja ya. Ya Mas. Tak terasa, waktu berjalan dengan cepat, malam pun tiba. Fatma dan Susan terlihat sangat sibuk membereskan warung mereka yang rupanya seblak jualan mereka ludas tak bersisa untuk pertama kalinya. Sedangkan di sisi lain, Arum tiba-tiba terbangun dengan tubuh yang gemetar. Mas, panggil Arum dengan suara yang tersisa. Tak selang lama, Putra pun datang ke dalam kamar dengan membawa sepiring roti bakar dengan selai coklat kesukaan Arum dan juga teh manis hangat. Ini makan dulu dek, kamu siang kan gak makan, nanti perutnya takut makin sakit, ucap Putra. Arum hanya mengangguk karena memang ia lapar. Dengan telaten, Putra menyuapi potongan roti ke dalam mulut Arum. Makasih ya Mas, udah perhatiin banget sama aku, ujar Arum dengan mulut yang masih penuh dengan roti. Udah kewajiban Mas dek, gak perlu terima kasih terus ah. Iya Mas.
Selesai menghabiskan roti dan tehnya, hanya selang beberapa puluh menit, Arum kembali merasakan sakit di perutnya. Ia pun hendak muntah dan memberikan kode kepada Putra untuk menyiapkan kantong kresek. Seperti biasa, dengan sigap, Putra pun mengambil kantong kresek dan disiapkan untuk menadahi muntahan Arum. Arum kembali muntah, namun kali ini bola mata Arum mendadak melotot. Melihat apa yang ia muntahkan, ya bukan hanya makanan yang keluar, melainkan cairan hitam yang entah darah atau apapun Arum tak tahu. Dengan bibir gemetar, Arum menatap wajah suaminya. "Mas," ucap Arum lirih. Melihat noda hitam di bibir Arum, seketika Putra langsung melihat ke arah kresek yang rupanya membuat ia tercengang. "Dek, kok kamu bisa muntah cairan hitam gini sih?" "Aku nggak tahu, Mas," ucap Arum gemetar. Wajah Arum mendadak pucat pasi. Dia gemetar, ketakutan, tubuhnya menggigil hebat, bahkan keringat mulai mengucur deras. Melihat reaksi sang istri, spontan Putra meraih kantong kresek tersebut dan membuangnya ke tong sampah. Dia lalu memeluk ratu sang istri untuk menenangkannya. "Mas, aku takut," ucap Arum dengan lirih. "Jangan takut, Dek, ada Mas. Mas bakal cari tahu semuanya," ucap Putra dengan lantang. Arum yang mendengar jawaban sang suami pun menjadi sedikit lega. Hingga 1 minggu lamanya, Arum masih belum sembuh. Bahkan ia semakin parah. Setiap habis makan dan minum, pasti Arum akan muntah. Tubuhnya terlihat semakin kurus, rambutnya rontok parah, bahkan wajahnya sedikit berubah. Karena sakit yang berkepanjangan, membuat Arum tak lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan warung sebelaknya pun terpaksa harus tutup sementara waktu karena Putra harus fokus mengurus Arum. Di sisi lain, karena sakitnya Arum membuat keuntungan tersendiri bagi Fatma. Semenjak itu, warung seblak milik Fatma terlihat selalu ramai pembeli. Banyak pelanggan Arum yang beralih ke warung Fatma, hingga desas-desus pun mulai mencuat. Ya, beberapa orang menduga-duga apa yang sedang menimpa Arum, bahwa penyakit yang diderita Arum adalah kiriman dari Fatma agar Fatma tidak ada lagi saingan dalam berbisnis. Itulah sebabnya para tetangga mencoba menyarankan Putra untuk memanggil orang pintar. Putra yang memang awam dalam hal-hal mistis pun akhirnya mengambil langkah tersebut. Ia mendatangkan Ki Sukmo ke rumahnya dan mencoba mengobati sang istri kepada orang pintar tersebut. "Kasihan banget ya si Arum, harus sakit aneh gitu. Untung suaminya si Putra. Coba kalau laki-laki lain, pasti udah ditinggalin itu," bisik Bu Siti. "Iya, lagi pula zaman sekarang kok mainnya mistis. Gak sehat banget sih saingannya," ujar Bu Mifna. Kabar sakitnya Arum yang tak kunjung sembuh, walaupun sudah memanggil Ki Sukmo, pun menjadi gosip hangat di desa. Bahkan Fatma sampai mendengar gosip itu melalui Susan. Namun karena Fatma yang terlalu fokus dengan warung sebelaknya yang kian ramai pun, ia enggan menanggapi gosip receh seperti itu. Di sisi lain, Putra masih terus ikhtiar memanggil Ki Sukmo agar sang istri terus mendapat penanganan secara spiritual. Namun sayang, semakin hari justru kondisi Arum semakin mengkhawatirkan. Hingga Widya, selaku adik Arum yang bekerja di luar kota, pun terpaksa mengambil cuti dan bertandang ke rumah sang kakak untuk melihat kondisi kakaknya itu. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Di dalam kamar, Putra yang sedang menyuapi Arum pun mendengar suara tersebut. "Bentar ya, Dek, ada yang datang." Arum hanya mengangguk dan menatap kepergian suaminya dari kamar. "Waalaikumsalam," ucap Putra sembari membuka pintu rumahnya. Alangkah terkejutnya Putra saat melihat rupanya sang adik iparlah yang datang. "Mas," ucap Widya. "Loh, Widya? Kok kamu mau datang gak kabarin Mas dulu sih?" "Emangnya kalau datang harus ngasih tahu dulu ya?" tanya Widya bingung. "Ya enggak juga,
Maksudnya kan Mas bisa jemput, ucap Putra. Aku itu pulang buru-buru Mas, karena dapat kabar kalau Mbak Arum sakit keras. Kok Mas nggak kasih kabar aku sih? Mas tahu kan aku perawat, jadi aku bisa merawat mbakku, ucap Widya. Mas cuma nggak mau ngerepotin kamu, Widya. Lagi pula kan kamu masih perawat magang, jadi takutnya kamu gak ada waktu. Widya hanya mendengus kasar. Ia pun langsung melesak masuk meninggalkan Putra yang masih terdiam di ambang pintu. Sementara itu, Widya langsung menemui sang kakak yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Di ambang pintu kamar, betapa tercengangnya Widya saat melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya Allah, Mbak Arum, pekik Widya yang langsung berlari mendekati Arum. Sontak, Arum pun merentangkan kedua tangannya minta dipeluk. Mereka pun berpelukan dan menangis bersama. Sementara Putra hanya mengamatinya di ambang pintu. Ia tak ingin mengganggu. Widya, kamu pulang, ucap Arum dengan lirik. Ya Mbak, aku pulang. Maaf ya, aku sibuk terus sampai gak ada waktu buat pulang deh. Mbak, kok bisa gini kenapa? Mbakmu itu diguna-guna, Widya. Dek. Mendengar kalimat tersebut membuat Widya tertegun sejenak. Maksudnya diguna-guna gimana ya Mas? Tanya Widya. Kata Ki Sukmo, mbakmu ini dikirimi santet sama pesaing warung. Hah? Kok bisa sih Mas? Nanti Mas ceritain sama kamu. Kamu baru datang, lebih baik istirahat dulu, ucap Putra. Widya terdiam. Dia yang memang tidak mengerti tentang dunia mistis pun menjadi antara percaya dan tidak percaya. Mbak, aku istirahat sebentar ya, ucap Widya yang dibalas anggukan oleh Arum. Widya pun melangkah keluar dan menuju kamar sendiri. Ya, rumah tersebut merupakan rumah warisan mereka berdua. Namun, karena Widya sangat sibuk bekerja di luar kota pun, ia jadi jarang pulang ke rumah. Waktu berjalan begitu saja. Pagi-pagi sekali, Widya melenggang keluar rumah dan memperhatikan area tersebut. Udah lama nih gak ngirup udara segar di desa, gumam Widya yang sedang menikmati suasana di pagi hari. Saat tengah asyik menikmati, tiba-tiba saja Bu Siti berjalan seorang diri melewati jalanan di depan rumah Arum. Bu Siti, mau kemana Bu? Sapa Widya yang berhasil membuat Bu Siti menoleh. Widya, kapan kamu pulang? Tanya Bu Siti yang langsung menghampiri Widya. Dengan sopan, Widya pun meraih tangan Bu Siti dan menciumnya. Kemarin Bu, aku dapat kabar dari Mila. Katanya Mbak Arum sakit udah lama, ya makanya aku langsung pulang, tutur Widya. Ya, Mila adalah sahabat karibnya yang tak lain adalah anak gadis dari Bu Siti. Oh, jadi si Mila yang ngasih kabar ke kamu, ucap Bu Siti yang dibalas anggukan oleh Widya. Bu Siti pun langsung mengedarkan pandangannya dan mulai berbisik pada Widya. Mbakmu itu kena santet. Orang di sini pada bilang kalau si pengirim santetnya itu si Fatma. Alis Widya pun berkerut mencoba mencerna ucapan Bu Siti. Fatma yang depan rumah Bu, bisik Widya yang dibalas anggukan oleh Bu Siti. Kok bisa sih? Memangnya Mbak Arum salah apa? Kamu tahu sendiri kan, usahanya itu sama kayak usaha mbakmu. Cuma warung sebelah mbakmu itu kan ramai terus, sementara si Fatma itu sepi. Tapi semenjak si Arum sakit parah dan gak jualan, warung sebelah ke si Fatma langsung ramai sampai sekarang. Makanya warga di sini pada curiga. Tapi Bu, kita kan gak ada bukti, jadi susah kalau nuduh kayak gitu. Ya memang hal mistis kan susah dijelaskan. Tapi kakak iparmu itu kan udah sering manggil orang pintar. Widya terdiam. Ia seperti kehabisan kata-kata. Rupanya berita sang kakak yang sakit menjadi bahan gosipan di desa. Banyak yang menduga-duga tentang penyakit aneh tersebut. Untung aja si Arum itu suaminya si Putra, suami teladan, puji Bu Siti. Setelah puas mengobrol, Bu Siti pun berpamitan untuk membeli sarapan. Namun
Setelah kepergian Bu Siti, Widya masih terdiam berdiri di teras dengan pikiran yang terus menerka-nerka. Wid, ngapain ngelamun? Tiba-tiba saja terdengar suara pria yang rupanya itu adalah sang kakak ipar yang baru dari dalam rumah sembari membawa sapu lidi. Mas Putra, ini tadi lagi nikmatin suasana pagi aja. Mas mau ngapain? Ini loh, mau nyapu halaman. Kalau sehari aja nggak disapu, rasanya kotor banget, banyak daun kering. Udah, biar aku aja mas. Mas temani baru aja. Udah nggak apa-apa, mas sudah biasa. Widya pun hanya mengangguk saja dan berlalu masuk ke dalam rumah. Dia pun memilih menemui sang kakak yang pastinya terbaring lemas di atas ranjang. Melihat kantong kresek di lantai, Widya pun langsung mengambilnya dan hendak membuang. Namun, ia penasaran dan coba membukanya yang rupanya itu adalah bekas muntahan cairan hitam milik Arum. Spontan, Widya pun mengamati dan membuangnya. Ia kembali mendekati tubuh sang kakak dan duduk di samping ranjang. "Barum," ucap Widya sembari mengusap tangan Arum. Seketika, Arum pun membuka kedua matanya dan tersenyum melihat wajah sang adik. "Ya Widya, Mbak udah sarapan?" "Udah, tadi disuapi sama Mas Putra." "Sarapannya apa?" "Bubur." Widya pun hanya tersenyum. Terlihat jelas raut wajah bahagia Arum saat menyebut nama sang suami. Bagaimana tidak, Arum sangat mengagumi suaminya itu, karena di saat ia seperti ini, Putra masih setia di sampingnya, bahkan sangat telaten mengurusnya. Widya pun mengedarkan pandangannya ke tangan sang kakak yang sedari tadi ia genggam. Namun, betapa terkejut Widya saat dia melihat kondisi kuku sang kakak. Kuku tangan Arum berwarna biru keunguan. Spontan, Widya langsung mengangkat telapak tangan sang kakak dan mengeceknya secara detail. Lalu, ia kembali mengecek bagian lainnya. "Mbak, selama sakit, apa Mbak pernah diperiksa ke dokter?" tanya Widya dengan nada serius. Arum hanya menggeleng pelan. Sebetulnya, Arum sudah sering meminta sang suami untuk membawanya periksa. Namun, suaminya sangat percaya dengan perkataan orang pintar yang suaminya datangi itu dan menduga bahwa sakit yang dideritanya adalah penyakit kiriman. Mendengar hal tersebut, Widya pun hanya terdiam. Ia seperti tengah memikirkan suatu hal hingga matanya tertuju kepada piring bekas kakaknya sarapan. "Itu piring bekas Mbak Arum sarapan ya?" tanya Widya yang dibalas anggukan oleh Arum. Seketika, Widya pun bangkit dari duduknya dan mencoba mendekati piring tersebut. Widya pun meraihnya dan mencoba mengendus aroma piring tersebut hingga tiba-tiba saja wajah Widya berubah seketika. "Ada apa, Wid?" tanya Arum. Enggak ada apa-apa Mbak," ucap Widya tergagap. Hingga tak terasa, waktu terus berjalan. Kini pukul 12 siang, waktunya untuk makan siang. Widya, yang memang tidak bisa masak pun memilih untuk membeli makanan di luar. Mas, aku mau beli makanan dulu ya. Mas mau makan apa?" tanya Widya kepada Putra. Nasi padang aja Wid. Kalau Mbak Arum?" Mbakmu gak usah, soalnya biasa makan masakan Mas. Mbakmu nanti makan bubur aja, ucap Putra. "Oh ya udah kalau gitu, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian sang adik ipar, Putra pun buru-buru ke dapur untuk membuat makan siang bagi sang istri tercinta. Dengan bersiul-siul, dia mulai meracik menu masakannya itu. Putra terlihat sangat telaten dan gesit. Ia pun tiba-tiba menoleh ke kiri dan kanan seperti tengah melihat situasi, hingga tiba-tiba ia membuka laci meja dapur dan mengambil sesuatu lalu menaburkannya ke dalam bubur yang ia buat. "Apa itu Mas?" Dek,
Putra terdiam seketika saat mendengar suara Widya yang menggelegar. Rupanya Widya bukan hanya sendiri, melainkan datang bersama Pak RT dan Pak RW. Spontan Putra terkejut dan langsung mematikan kompornya itu. Widya, bikin kaget aja kamu, ucap Putra terbata-bata. Ini ada Pak RT dan Pak RW juga datang ke sini, timpalnya. Tanpa menjawab, Widya langsung mendekat dan mencari tahu benda apa yang barusan kakak iparnya masukkan ke dalam bubur. Namun, rupanya Putra tak tinggal diam dan mencoba menghalangi Widya. Tapi sayang, Putra langsung dipegangi oleh Pak RT dan Pak RW. Alangkah terkejutnya Widya saat mendapati botol racun untuk Ama. Ya Allah, ini apa? Ucap Widya dengan wajah menahan amarah. Bukan apa-apa. Jadi mas selama ini meracuni istri mas sendiri. Hah? Hardik Widya yang sudah melihat kondisi sang kakak dan merasa curiga bahwa sang kakak diracun pun berencana untuk mencari tahu. Maka dari itu, ia kembali datang bersama dengan Pak RT dan Pak RW untuk memastikan. Hingga siang ini, sang kakak ipar kedapatan sudah mencampurkan racun ke dalam makanan milik Arum. Sementara itu, Pak RT dan Pak RW pun mencoba menengahi. Putra pun dibawa ke ruang tamu dan diinterogasi. Sementara Arum, ia sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Widya duduk terdiam, menatap nanar ke arah sang kakak ipar. Sementara di sisi lain rumah, sudah cukup ramai dengan kedatangan para tetangga yang penasaran. Tolong dijelaskan Mas Putra, ucap Pak RT. Karena sudah tertangkap basah, Putra pun akhirnya mengaku bahwa dia sengaja meracuni sang istri karena ingin menguasai tabungan, omset warung, dan juga rumah milik sang istri. Dia juga lelah, harus melayani sang istri terus-menerus dan merasa malu karena ia merasa bukan seperti kepala rumah tangga pada umumnya. Dia sengaja mencari simpati pada orang-orang agar namanya terlihat baik dan juga memanggil dukun gadungan yang sudah ia bayar agar seolah-olah Arum terkena santet kiriman dari Fatma karena hanya Fatma lah yang akan dicurigai. Mendengar hal tersebut, Fatma yang ikut berada dalam kerumunan pun langsung melesak masuk dan menampar pipi Putra. Plak! Kurang ajar kamu ya. Rupanya aku dijadikan kambing hitam. Pantes si Susan selalu ngasih tahu kalau aku digosipkan nyantet si Arum. Hardik Fatma yang tidak terima. Kini para warga pun mulai bergunjing. Ada yang menyesal telah menuduh Fatma, ada juga yang menyesal telah membandingkan suaminya dengan Putra yang terlihat menjadi suami teladan. Sementara Widya, Pak RT dan Pak RW sepakat melaporkannya ke pihak yang berwajib hingga Putra pun diringkus oleh polisi. Mbak Fatma, maafin Mas Putra ya, ucap Widya kepada Fatma. Fatma hanya menganggukkan kepalanya, kemudian berlalu pergi disusul oleh Susan. Di dalam rumah, Fatma tak kuasa menahan isak tangisnya. Dia kecewa dengan tuduhan yang selama ini dilontarkan ternyata benar adanya, walaupun Fatma tidak pernah mendengarnya secara langsung. Susan yang melihat sang kakak tengah menangis langsung mendekat dan bersimpuh. Pak, maaf ya, aku juga sempat curiga sama Mbak Fatma. Maksud kamu apa, Susan? Ya, waktu itu aku sempat lihat sesajen di bawah kompor, terus nggak lama Barum sakit. Hingga terdengar desas-desus Barum terkena santet. Aku sempat mikir kalau Mbak Fatma beneran yang ngelakuin itu. Maaf ya Mbak, aku sampai berpikir buruk sama Mbak Fatma, ucap Susan menyesal. Fatma terdiam. Dia kembali mengingat sesajen tersebut yang rupanya merupakan tradisi kejawen yang Fatma coba lagi diterapkan karena dahulu keluarganya merupakan penganut kejawen yang kental. Mendengar hal tersebut, Susan semakin merasa bersalah dan memohon ampun pada Fatma. Fatma pun dengan lapang dada memaafkan kesalahan sang adik. Tak selang lama, Pak RT dan Pak RW juga membawa beberapa warga yang kerap menggosipi Fatma dengan tuduhan seperti itu
Mereka dengan tulus datang meminta maaf karena sudah salah. Fatma pun memaafkan kesalahan para tetangganya itu hingga urusan gosip tersebut selesai. Beberapa hari berlalu, kini kondisi Arum sudah jauh lebih baik. Namun tidak dengan hatinya. Ya, wanita mana yang tidak kecewa? Sang suami yang ia sayangi dan juga ia banggakan rupanya adalah benalu yang ingin membunuhnya perlahan. Hanya demi uang, Putra tega meracuninya hingga ia tersiksa sepanjang hari. Pantas saja, setiap habis makan dan minum yang dibuatkan oleh suaminya, dia langsung merasakan sakit dan muntah. "Mbak, udah ya, lupakan semuanya, kita buka lembaran baru," ucap Widya yang berusaha memulihkan mental sang kakak. Arum hanya mengangguk dan mencoba berdamai dengan apa yang ia alami. Apalagi sang suami kini sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Hingga kini Arum mencoba membuka lembaran hidupnya kembali bersama sang adik tanpa suami yang jahat itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, nggak nyangka, plot twist banget ya. Ternyata Putra pelakunya suaminya sendiri. Waduh, kasihan banget ya. Buat Mbak Fatma yang sudah difitnah, dituduh mengirimkan santet kepada Arum, ternyata di sini pelakunya adalah suami Arum sendiri, yaitu Putra. Bukan santet, bukan guna-guna, tapi apa? Racun, teman-teman. Ngeri banget. Jadi racunnya itu mungkin diberikannya sedikit-sedikit ya. Jadi supaya orang-orang atau Arum sendiri nggak curiga. Jadi sedikit-sedikit pada akhirnya akan membawa kematian. Wah, jahat pakai banget di sini Putra ya. Dan oke, Fatma juga secara etika nggak boleh dong ketika di depan rumahnya buka warung seblak, tiba-tiba dia juga buka di depan-depanan lagi. Ya paling enggak kalau memang pengen buka warung seblak juga atau warung yang sejenis dengan yang ada, ya jangan disitulah, itu etikanya kan, karena otomatis lah pasti nggak akan baik hubungan bertetangga. Tapi ya dia hanya sebatas itu saja, teman-teman. Nggak ada tuh niatnya mengguna-guna atau apa-apa, ternyata ya itu Putra. Karena mungkin ya apa ya, ya tetap Putra salah lah ya, Putra salah. Ya kan di sini mungkin sifatnya Arum juga ya, yang seperti apa ya, merendahkan Putra sebagai suami yang pengangguran. Sebenarnya sih kalau menurut saya nggak nganggur juga Putra, karena kan dia bantu warung seblak. Jadi ya dia nggak nganggur, karena kan warung seblak ini dijalankan bersama-sama. Jadi mungkin ada baiknya ya buat bisa introspeksi buat kita semua, bahwasanya dalam keluarga itu ya bekerja sama. Kayak saya, misalkan saya nih, saya usaha, tapi istri saya di rumah aja, ya itu tetap usaha bersama, karena kan itu bagi-bagi tugas. Saya usaha, istri saya mengerjakan rumah. Jadi intinya tidak ada ini usaha gue, bukan usaha lo, nggak ada. Dalam rumah tangga itu kita semua kerja sama. Jadi mungkin itu ya hikmah yang bisa kita ambil. Dan untuk Putra sendiri, dia sudah mendapatkan karmanya ya. Akhirnya ketahuan oleh Widya, yang mana Widya adalah seorang perawat. Dan pada akhirnya Putra harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum negara. Waduh, keren pakai banget kisahnya Lia Maya. Keren pakai banget, ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya. Dan boleh juga dong untuk link videonya di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.